Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah saya bisa berjumpa kembali dengan pemirsa, akan menemani Anda dalam program informasi teknologi terkait sains dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana nanti jika kita kaitkan dengan teknologi. Jadi sains, teknologi dan juga manusia. Kita akan diskusikan bersama Dr. Deni Vitasari, dosen Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bagi Anda nanti yang ingin bergabung bisa bertanya di line telepon 02716793000 atau bisa melalui WhatsApp maupun SMS 08112553000. Kami ingatkan juga pemirsa untuk selalu laksanakan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Adila. Alhamdulillah, sehat semuanya, Bu? Alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang ke MTA TV. Sama-sama, Ibu. Nah, ini kita akan berdiskusi gitu ya, Bu ya, terkait sains dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita berbicara terkait sains ini, Bu, mungkin bisa diperkenalkan dulu kepada pemirsa ini terkait program studi ilmu teknik kimia gitu ya, studi teknik kimia UMS gitu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Adila. Saya dari program studi teknik kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan mungkin banyak yang belum tahu ya apa itu teknik kimia. Kalau saya biasanya ada yang tanya kerja di mana di teknik kimia, ini pasti pertanyaannya, oh ini ya bisa bikin bom. Padahal teknik kimia itu mungkin kalau kami disuruh bikin bom malah nggak bisa. Jadi apa sih yang dipelajari di teknik kimia? Yang kami pelajari di teknik kimia itu mengenai bagaimana kita mengubah bahan baku menjadi produk-produk yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Misalnya mengubah ini minyak mentah menjadi bahan bakar, itu yang kami pelajari di teknik kimia. Juga bahan-bahan lain di misalnya plastik, kemudian juga bahan-bahan makanan itu tidak semuanya itu langsung jadi seperti itu, harus melalui proses yang cukup panjang dengan melibatkan reaksi-reaksi kimia, sehingga itu dinamakan teknik kimia seperti itu. Kami di teknik kimia UMS ini juga selain memproses bahan baku, mempelajari proses pengolahan bahan baku menjadi produk, ini kami memiliki beberapa program-program yang memang dikhususkan untuk masyarakat lokal di Jawa Tengah maupun Surakarta. Jadi saat ini kami bekerja dengan beberapa rumah sakit dan juga industri di sekitar Surakarta, Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Nah, kami memiliki konsentrasi yang memang kami khususkan. Ini menjadi ciri khas dari Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta, bahwa kami menekankan pada konsentrasi pengolahan limbah. Nah, ini kami bekerja sama dengan rumah sakit yang ada di Surakarta maupun di Yogyakarta, kemudian juga dengan Kampung Batik Laweyan untuk pengolahan limbah. Kemudian selain itu kami punya fokus di bidang pengolahan minyak atsiri. Jadi mulai dari penyulingan sampai produk jadi dan nanti produk-produk turunannya. Dan juga karena Surakarta ini adalah kota batik, maka kami punya penelitian-penelitian yang terkait dengan industri batik. Jadi itu sedikit perkenalan tentang teknik kimia UMS, Mbak Aldila. Ini programnya untuk apa ya, Bu? Namanya kalau di teknik kimia itu sarjana atau apa gitu? Baik, kami memiliki program untuk
sarjana, S1 maupun untuk S2 master. Berarti sarjana dan juga masternya gitu. Betul, ya Bu ya. Kalau ya. untuk dokternya belum gitu ya. Dokter belum, mudah-mudahan segera. Jadi monggo untuk yang di lingkungan Solo, Jawa Tengah tidak usah jauh-jauh untuk kuliah S1 dan S2 di Bisa Teknik Kimia langsung ke UMS gitu ya Bu ya. Nah ini kemudian kalau dikaitkan dengan ilmu kimia, ini apa bedanya Bu dengan teknik kimia? Baik, ini pertanyaan yang menarik Mbak Jila. Jadi untuk ilmu kimia sendiri ini kan mempelajari bahan-bahan kimia. Nah menariknya meskipun kami ini dari jurusan teknik kimia, selain mempelajari tentang kimia itu sendiri, kami juga mempelajari hal-hal yang terkait dengan ilmu fisika. Jadi selain mempelajari reaksi kimia, juga mempelajari bagaimana reaksi kimia ini dipengaruhi oleh misalnya kalau suhunya terlalu tinggi, ini apakah reaksinya itu masih berjalan atau tidak. Nah ini melibatkan ilmu fisika. Nah itu yang sedikit membedakan, dan juga kan dengan nama teknik tadi ya, jadi ada teknologinya, kalau istilah bahasa Inggrisnya itu engineering, seperti itu. Engineering ini jadi mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, seperti itu. Nah ini berarti lebih luas lagi nih ya Bu ya, kalau mungkin di ilmu itu lebih ke teori-teorinya, pelajaran-pelajarannya. Kalau ilmu kimia lebih ke teori, kalau kami lebih ke penerapannya untuk yang pemanfaatannya bagi masyarakat. Meskipun tadi namanya sarjana gitu ya. Betul, bukan D3 gitu kan, biasanya kalau praktek gitu lebih ke D3 gitu. Iya. Baik, berarti ini selain mempelajari ilmunya juga mempelajari teknologinya begitu. Iya, tidak jadi berpikiran tentang bom begitu ya ilmu kimia, tapi tadi adalah bahan-bahan yang memang belum, mungkin dikatakan belum bermanfaat, dijadikan, diolah untuk lebih berguna lagi. Betul. Begitu ya Bu ya? Jadi kalau suruh bikin bom malah belum tahu caranya. Belum tahu. Jangan ini ya, malah kita nggak ada ilmu yang mempelajari ke sana, seperti itu. Mungkin kalau yang pemirsa ini tertarik begitu Bu masuk ke teknik kimia di UMS, ini caranya bagaimana ini? Untuk UMS sendiri pendaftaran itu bisa melalui jadi langsung datang saja ke kampus UMS. Kami sudah mulai membuka pendaftaran. Nanti ada tes, bisa mengikuti tes di sana, dan hasil tesnya itu bisa langsung dilihat, seperti itu. Nah untuk yang tinggal di luar Solo bisa mendaftar secara online juga. Jadi karena ini kondisi pandemi ya, jadi kami fleksibel. Jadi nanti bisa cek ke PMB, penerimaan mahasiswa baru ya, PMB UMS, seperti itu. Baik, nah itu tadi ya pemirsa, perkenalan sedikit nih terkait program studi teknik kimia yang ada di UMS. Bagi Anda nanti yang ingin bergabung di sana, tertarik, bisa langsung datang atau menghubungi nomor yang tertera begitu ya Bu ya, melalui website dan lain sebagainya. Kita akan menuju ke tema ini Bu ya, terkait sains dalam kehidupan sehari-hari. Nah sebelum berbicara sains dalam kehidupan sehari-hari, tentunya pemirsa penasaran dulu nih, apa sih sains itu gitu. Apakah semua ilmu ini juga disebut sains begitu? Silakan Ibu. Jadi sains sendiri ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita memahami tentang alam semesta ini ya, dan bagaimana sih cara kerjanya. Nah ini di sini ada gambar pohon. Ini termasuk bagian dari sains. Pohon ini menarik sekali ya. Jadi kita tahu bahwa pohon itu mengambil makanan dari dalam tanah, dan tentunya juga selain makanan mengambil air dari dalam tanah. Nah bagaimana bisa ini kalau kita lihat yang ada di gambar di depan ini pohon ini tingginya mungkin sampai puluhan meter seperti itu, tapi bagaimana bisa air itu dari dalam tanah bisa ditarik ke puncak pohon. Nah, padahal tidak ada pompa di dalamnya. Nah, ini tentunya fenomena yang sangat menarik. Itu salah satu yang dipelajari di dalam sains. Dan ketika kita mempelajari fenomena di alam semesta itu, nantinya bisa kita terapkan ke dalam untuk pengembangan teknologi, termasuk yang dipelajari di teknik kimia. Peristiwa-peristiwa tersebut
kita tiru, kita coba untuk membuat teknologi untuk mengembangkan, untuk meningkatkan ini teknologi yang sudah ada saat ini. Jadi itu kenapa sains itu sangat menarik menurut saya. Ke alam gitu ya Bu ya? Iya, betul. Kalau untuk ilmu-ilmu lain ini apakah juga dinamakan sains juga nih Bu? Ya, kalau sains sendiri itu lebih ke eksakta ya, jadi nanti kaitannya bisa dengan, kalau kita kategorinya kalau pelajaran itu ada fisika, kimia, biologi, nah ini yang masuk ke golongan ilmu-ilmu sains. Ilmu-ilmu sains gitu ya. Nah kemudian seberapa penting nih Bu sebenarnya sains nih? Contohnya mungkin saat ini kan pandemi begitu ya Bu ya, aplikasinya dalam menanggulangi COVID-19 begitu. Ya, jadi ini penting sekali ya, jadi kita berpengalaman ini sudah 2 tahun ini ya kita mengalami pandemi, dan kita tahu banyak sekali peran penting dari pengetahuan tentang sains ini untuk menanggulangi pandemi. Salah satunya ini, kita memakai masker seperti ini. Nah, kenapa kok kita tahu bahwa ini bisa mencegah pandemi? Itu kan tidak asal-asalan, tapi karena dari penelitian diketahui, oh ukuran virusnya itu sekian, kemudian ini tidak bisa, kalau maskernya harus yang spesifikasinya seperti apa, tidak bisa tembus oleh virus, sehingga kalau kita memakai masker itu akan kita melindungi orang lain ketika bernafas karena virusnya tidak bisa lewat, dan juga terlindungi karena virus yang dari orang luar yang terkena COVID ini tidak bisa masuk ke pernafasan kita. Ini dipelajari melalui sains. Juga bagaimana perkembangan sains itu sangat cepat. Dalam waktu 1 tahun setelah pandemi sudah muncul vaksin. Kalau zaman dulu itu untuk penelitian mendapatkan vaksin dari suatu penyakit itu butuh waktu bertahun-tahun seperti itu ya. Tapi alhamdulillah dengan perkembangan sains yang semakin cepat karena banyak orang yang mempelajari ini sekarang dalam waktu 1 tahun itu sudah bisa, karena teknologi yang ada itu semakin cepat berkembang. Karena di masyarakat juga ini ya Bu, sangat membutuhkan saat itu juga. Betul, gitu ya. Jadi mau nggak mau ini sains harus melaju cepat gitu. Betul, juga teknologinya betul, juga sama. betul. Itu lebih ke masker dan lain-lain sebagainya gitu ya Bu. Kalau untuk terkait penggunaan masker itu juga dipelajari Bu di tekniknya, atau bahannya seperti apa, terus apakah harus double begitu? Ya, jadi pertanyaan yang menarik ini Mbak. Kita di ilmu teknik kimia itu mempelajari tentang bagaimana kalau kita penularan COVID itu kan melalui droplet ya, air liur, droplet. Nah, dengan menggunakan bahan masker yang tertentu, misalnya yang kedap air seperti itu, ini nanti akan mencegah droplet itu masuk melalui pori-pori yang ada di masker. Jadi itu kita pelajari di teknik kimia, bagaimana sih sifat-sifat dari droplet ini, dan bahan masker seperti apa yang bisa bisa untuk mengatasi yang supaya ya droplet itu tidak masuk melalui pori-pori yang ada di masker seperti itu. Nah ini kalau berbicara terkait droplet dan lain sebagainya ini Bu, untuk apa ya, kalau terkait vaksin gitu Bu, ini kan berupa cairan begitu. Nah ini apakah dari teknik kimia juga ada kontribusinya terkait hal itu Bu, cairan-cairan vaksin dan lain sebagainya? Jadi memang ilmu teknik kimia sendiri memang cukup luas ya. Jadi untuk vaksin sendiri tentunya ini yang lebih banyak paham teman-teman dari bidang kesehatan. Namun untuk produksinya, karena itu membutuhkan bagaimana nanti penyimpanannya, pengawetannya, pengemasannya. Nah ini yang kami pelajari di teknik kimia seperti itu. Lebih bagaimana menjaga kualitas dari cairan itu tetap berfungsi dengan baik. Betul, begitu ya Bu ya. Betul. Baik, nah kemudian ini Bu, kaitannya antara teknologi dengan alam begitu ya. Tadi meskipun sempat disinggung sedikit, ini mungkin bisa lebih diperjelas begitu agar pemirsa oh ada ya kaitannya dengan
teknologi gitu. Nah, ini kenapa kita itu perlu belajar sains. Ini ada fenomena yang sangat menarik, mungkin bisa diperlihatkan gambarnya. Jadi ada hubungan, mungkin terus dulu ya gambarnya Ya, yang lanjut setelah gambar COVID. Ya, setelah ini. Ya, jadi ini di depan kita ini ada jamur yang biasanya ini di musim hujan kalau ada kayu-kayu yang membusuk itu jamur. Kemudian di bawahnya itu ada gelembung sabun ya. Dan di sebelah itu adalah peta jalur kereta api yang ada di negara Inggris. Nah, menariknya ini dari ketiga fenomena ini yang sepertinya tidak ada hubungannya kan Mbak Cila. Yeah. Tapi ini ada hubungan kalau kita lihat dari sisi sains. Jadi jamur ini adalah makhluk, dia makhluk yang kalau dari tingkatan makhluk hidup itu makhluk yang sangat sederhana, tidak ada otak dan sebagainya ya. Tapi dia punya kecerdasan tertentu. Ketika jamur ini mencari makanan, dia akan mencari jalur yang paling pendek, yang itu sehingga dia membutuhkan usaha yang sekecil mungkin seperti itu. Nah, fenomena ini bisa kita terapkan ketika membuat jalur kereta api. Bagaimana supaya biaya untuk membuat jalur kereta api itu bisa sependek mungkin sehingga nanti biayanya untuk perjalanan itu sekecil mungkin. Dan menariknya ketika ada percobaan di beberapa laboratorium yang ada di luar negeri, itu mencoba meniru gambar peta jalur kereta api, kemudian titik-titik stasiunnya itu diberi makanan yang jadi makanan jamurnya itu. Ketika mereka membuat jalur untuk mencari makan, itu ternyata hampir mirip, bahkan lebih baik daripada jalur-jalur yang dibuat dengan penelitian yang bertahun-tahun. Kan untuk membuat jalur kereta api itu butuh penelitian bertahun-tahun. Nah, sekarang apa hubungannya dengan gelembung sabun ini? Nah, gelembung sabun itu juga fenomena yang sangat menarik. Kebetulan penelitian saya banyak berkaitan dengan gelembung sabun, Mbak. Gelembung sabun kalau kita lihat apa sih, hal yang sangat sederhana ya, tapi gelembung sabun ini dia ketika satu gelembung saja itu bentuknya bulat. Tapi ketika berkumpul banyak, itu akan membentuk tidak bulat lagi ya. Jadi karena berdesaan itu membentuk garis lurus seperti itu, seperti yang digambar tadi. Nah, ini seperti ini, itu karena tadi sama akan mencari jalur yang nanti usahanya itu paling mudah. Luar biasa. Jadi hal kecil gitu ya Bu ya, dari alam kemudian diteliti bisa untuk inovasi-inovasi yang lainnya begitu, ide-ide yang menarik begitu. Ya, jadi dari jamur bisa larinya ke gelembung sabun, bisa lari ke jalur kereta api. Nah, ini kan fenomena yang menarik sekali kalau kita mau belajar di alam semesta, dan itu hanya sebagian kecil saja fenomena. Ya, belum yang lain begitu ya Bu ya. Betul. Itu baru dari tadi jamur begitu. Iya. Ini sangat menarik sekali. Nah, ini juga kalau mau belajar di Universitas Muhammadiyah Surakarta nih Bu, mereka juga mempelajari hal-hal ini Bu? Tentunya, ya tentunya. Sangat jadi asik tentunya. Iya, iya. Ya, luar biasa. Nah, kemudian ini Bu, terkait sains dalam kehidupan kita sehari-hari tadi, tentunya banyak sekali manfaatnya. Ini bisa diberikan contoh yang lebih luas lagi nih, biar kita memahami, wah ini sangat bermanfaat gitu, ada di lingkungan kita. Ya, kita bisa siaran sekarang, ada TV, kemudian kita siaran langsung bisa dilihat. Ini kan juga efek dari sains ya. Iya. Jadi mungkin beberapa tahun yang lalu tidak pernah terbayangkan, saya ngomong sekarang pemirsa sudah dari rumah langsung bisa melihat, dan tidak, kalau zaman dulu kan hanya ada siaran stasiun-stasiun TV tertentu saja, tapi sekarang hampir semua orang bisa membuat siaran, bahkan dengan hanya HP seperti ini ya, itu bisa membuat
siaran yang bisa ditonton banyak orang. Ini kan karena perkembangan dari sains dan teknologi seperti Dulunya itu. hanya radio yang mungkin nggak terlihat orangnya, sekarang jadi televisi begitu ya, lebih maju lagi. Itu salah satunya gitu. Betul. Kalau kita lihat juga perkembangan dari HP sendiri itu kan sangat pesat ya. Dulu modelnya seperti apa, sekarang bahkan mungkin bisa dilihat kan gambarnya, sekarang bahkan ada yang layarnya bisa dilipat karena kemajuan teknologi. Kebayang nggak HP tapi layarnya bisa dilipat, karena ini perkembangan dari ilmu bahan-bahan yang digunakan untuk membuat material, untuk membuat HP ini, meskipun kalau diluruskan dia keras, tapi ketika dilipat tidak patah. Ini salah satu teknologinya ini yang banyak, dulu sempat penemunya juga mendapatkan hadiah Nobel ya, kalau yang pernah mendengar beritanya. Ini ada namanya bahan itu grafin. Jadi itu sangat tipis tapi sangat kuat, ibaratnya hanya setebal satu atom tapi bisa menahan mungkin berat seekor gajah lah, ibaratnya seperti itu, karena perkembangan dari ilmu itu tadi. Ya, jadi sangat berkaitan ya pemirsa antara teknologi dan juga sains begitu ya Bu ya. Kita akan lanjutkan nanti di sesi kedua yang lebih menarik lagi nih, ilmu-ilmu sains nih Bu. Baik pemirsa, bagi Anda nanti yang ingin bergabung bisa bertanya di line telepon 02716793000 atau bisa melalui WhatsApp maupun SMS 0811 255 3000 setelah informasi-informasi berikut ini. Tetap di MTA TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Informasi Teknologi bersama Dr. Denny dari Universitas Muhammadiyah Surakarta terkait sains dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya terkait tema kita hari ini bisa menghubungi di line telepon 02716793000 atau bisa melalui WhatsApp maupun SMS 0811 255 3000. Baik, kita akan lanjutkan tadi terkait hasil inovasi dari sains gitu ya Bu ya. Tadi sudah ada HP gitu. Nah, bisa dilanjutkan kembali nih Bu. Ya, masih seputar penanganan COVID-19 ya. Di awal-awal ada wabah COVID-19 kan kita diminta untuk selalu cuci tangan dengan sabun ya. Kenapa harus pakai sabun untuk cuci tangan? Nah ini karena sabun ini memiliki sifat yang khusus, sehingga dengan sifat khusus ini akan bisa membantu mematikan virus COVID-19. Nah, apa sih sifat khususnya? Mungkin bisa dilihatkan gambarnya. Jadi sabun ini menarik karena dia, kalau di bidang teknik kimia itu kita mengenal ada bahan yang dia itu tidak suka air, ada bahan yang suka air. Misalnya minyak dan air itu kan tidak bercampur karena minyak itu tidak suka air. Ya, berlawanan gitu ya. Ya, berlawanan. Nah, dengan sabun ini bisa menggabungkan antara yang tidak suka air dengan yang suka air. Jadi minyak dan air yang tidak bercampur, kalau kita kasih sabun itu akan bercampur. Jadi makanya kita gitu ya. makanya kita mencuci itu dengan sabun, karena kan kadang kotoran itu ada minyak-minyaknya seperti itu. Nah, makanya kita diminta untuk COVID ini cuci tangan dengan sabun, tapi tidak hanya itu saja. Mungkin bisa lanjut ke gambar selanjutnya ya. Tidak hanya itu saja, karena sifat sabun ini bisa menggabungkan antara minyak dan air. Ini nah, kalau kita lihat di sini di gelembung sabun itu ada bahan kimia yang namanya deterjen gitu ya, atau kalau istilah ilmiahnya itu surfaktan. Nah, yang bentuknya seperti kecebong itu, kepalanya ini inginnya nempel di air, tapi ekornya itu inginnya jauh-jauh dari air. Nah, nanti ketika dia ketemu dengan virus COVID-19,
bisa dilihat kan di gambar berikutnya, ketemu dengan virus COVID-19. Virus ini sifatnya tidak suka air sebenarnya. Nah, ketemu dengan itu kepalanya ekornya akan nempel di virus, kepalanya narik ke arah air. Jadi virusnya akan pecah, nanti akan diselubungi oleh deterjen ini, sehingga virusnya ini akan pecah, akibatnya akan mati. Nah, ini kita tahu dari mana? Ya dari belajar sains itu tadi. Dari penelitian juga. Betul, ya, Bu, ya. Ya. Baik. Kemudian ini Bu, tadi kan terkait inovasi begitu ya Bu ya. Ini hasilnya apa lagi nih Bu? Selain dari teknologi HP gitu. Ya. Ya, kebetulan memang minat saya ini tentang gelembung sabun ya, karena gelembung sabun ini fenomena yang sangat menarik Mbak Dila. Jadi mungkin kita bayangkan, wah apa sih tiap hari kita cuci pakai sabun. Nah, menariknya ini sebenarnya kalau kita nyuci itu ya kita memanfaatkan itu tadi, memanfaatkan deterjen atau surfaktan itu, karena dia itu di satu sisi ekornya itu tidak suka air dan kepalanya itu suka air. Nah, ini akan bisa kita gunakan untuk memisahkan kotoran. Nah, gelembungnya itu kalau jadi busa atau gelembung itu efek samping saja sebenarnya. Ya seneng aja, jadi ini kan kalau nyuci nggak ada busanya kan kayak nggak mantep gitu ya. Padahal itu efek samping saja. Sebenarnya yang dibutuhkan itu bahannya tadi. Bahannya, jadi tidak semua sabun yang tidak berbusa itu tidak berpengaruh tidak bersih, bersih gitu ya, Bu, ya. Ya itu efek samping saja. Nah, tapi efek sampingnya ini banyak manfaatnya Mbak Dila. Jadi tadi kan ini ya saya ceritakan kalau sabun itu kalau dia gelembung itu kalau satu kan dia bentuknya bulat gitu ya. Bulat. Tapi kalau rame-rame sama teman-temannya dia nggak bulat lagi. Karena kenapa? Dia akan membentuk struktur yang kuat seperti itu. Bahkan di Cina itu ada kolam renang seperti itu. Jadi bukan kolam renang, water park seperti itu ya. Yang dulu digunakan untuk olimpiade itu dibangun arsitekturnya itu mirip dengan arsitektur gelembung sabun bentuknya. Kebetulan saya tidak membawa gambarnya. Jadi karena itu konstruksinya sangat kuat. Nah, menariknya gelembung sabun ini terdiri dari sebagian besar udara saja. Udara, tapi dia bisa membentuk konstruksi yang kokoh seperti itu. Nah, nanti akan ada inovasi dari situ. Nanti akan saya ceritakan. Iya. Jadi sebenarnya dalam sabun gelembung ya Bu ya tadi, ini ada apa saja sih Bu? Kok bisa dia jadi menarik sekali gitu ya, bisa mungkin menghindar dari virus dan lain-lain gitu. Betul ya, jadi selain bisa membunuh virus, gelembung sabun itu tadi saya sampaikan ya Mbak Dila, bahwa gelembung sabun ini kan terdiri dari sebagian besar itu udara. Bahkan sampai lebih dari 99% udara. Sisanya air dan ada tadi deterjen itu. Jadi kuncinya deterjen. Perbandingan air dan deterjen itu sedikit sekali. Deterjen dibanding jumlah airnya itu juga sedikit sekali. Nah, ini kan kalau kita gunakan untuk kita manfaatkan itu kan artinya nanti dari segi biaya kan murah ya, udara gratis, air murah lah. Kalau kita gunakan deterjen yang tidak butuh banyak-banyak, berarti kan biayanya akan murah. Nah, ini penerapannya di industri nanti akan sangat menarik, banyak aplikasinya. Nah, dengan tadi saya jelaskan bentuknya. Tadi kan tidak membentuk bulat, tapi karena membentuk konstruksi. Nah, ini menariknya juga, konstruksi ini juga sebenarnya kita temukan di material-material lain yang ada di alam. Misalnya pada sel tumbuhan. Ini kalau kita lihat dengan mikroskop, misalnya contohnya pada daun seperti itu, kalau kita lihat dengan mikroskop,
bentuk selnya itu ya mirip dengan bentuk sel gelembung sabun. Kenapa dia membentuk sel yang seperti gelembung sabun? Karena untuk membuat struktur yang kokoh itu tadi, selain strukturnya kokoh, juga dari segi usahanya, bahan yang dibutuhkan itu minimum. Nah ini alam semesta kita itu sangat efisien. Jadi bagaimana menggunakan bahan yang seminimum mungkin untuk hasil yang semaksimum mungkin. Nah, selain untuk sel tumbuhan, kalau kita amati sarang lebah itu juga bentuknya mirip dengan gelembung sabun juga. Jadi sebenarnya kalau secara ideal gelembung sabun kalau ditata seperti itu, dia akan membentuk segi enam seperti sarang lebah. Karena kalau yang kita lihat itu kan ukuran gelembungnya tidak sama. Kalau semua ukuran gelembungnya sama, misalnya dibuat sedemikian rupa untuk keperluan penelitian di laboratorium, nanti akan membentuk segi enam seperti sarang lebah. Kenapa? Lebah ini serangga yang sangat cerdas. Jadi membuat sarangnya itu efisien sekali, menggunakan bahan yang sedikit mungkin dan menggunakan konstruksi yang sangat kuat hasilnya dengan membentuk segi enam tadi. Nah, ini fenomena-fenomena ini yang kita pelajari di teknik kimia, dan juga mungkin kita juga bekerja sama dengan bidang-bidang yang lain. Nantinya kita terapkan untuk pengembangan teknologi gitu, Mbak Dila. Kalau untuk penggunaan sabun nih Bu, di dalam kehidupan kita sehari-hari kan ada sabun berupa bubuk gitu ya, berupa cairan gitu. Ini apakah sama begitu cara bekerjanya Ibu? Ya, pertanyaan yang menarik. Jadi sabun berbentuk bubuk ataupun cairan itu sama cara kerjanya. Intinya tadi menghubungkan antara bahan yang tidak suka air, atau kalau kita ini ya mengenal minyak seperti itu, dan bahan yang suka air, ya air itu sendiri. Jadi menghubungkan antara minyak dengan air seperti itu. Berarti sama ini ya cara kerjanya. Dan kemudian apakah ini harus gitu dicampur dulu dengan air ketika kita menggunakan, atau cukup misalnya kita mandi gitu Bu, pakai sabun batang gitu langsung dioleskan tanpa atau air ya? Iya, tanpa air atau bagaimana? Atau harus dengan air? Pertanyaan yang menarik. Jadi kuncinya untuk membentuk gelembung tadi itu butuh air. Sabun itu hanya sebagian kecil saja. Airnya nanti yang akan menjadi ini ya, menjadi apa? Yang mengelilingi gelembungnya. Tapi kalau air saja dia tidak akan membentuk gelembung. Kenapa? Karena tadi ada bahan yang menghubungkan antara udara dengan air sehingga akan membentuk selubung seperti itu. Nah, meskipun begitu, jadi gelembung ini harus ada untuk menggunakan sabun itu harus disertai dengan air, tidak hanya sabun saja. Jadi saya pernah mendengar tuh bahwa kalau pakai sabunnya nggak usah dikasih air dulu, ini lebih bersih kayak gitu. Berarti ini kurang tepat gitu kurang ya. Kurang tepat ya. Dan ini Bu, macam-macam teknologi yang memanfaatkan gelembung sabun. Nah, ini apa saja ini? Nah, menariknya ini jadi kalau tadi kita kan harus mencampurkan antara air dengan sabun seperti itu ya. Menariknya ini berapa banyak perbandingan antara air dengan sabun dan udara, ini akan mempengaruhi sifat dari gelembung itu sendiri. Jadi kalau semakin banyak airnya, maka gelembung sabunnya itu akan makin lemah malahan. Makin lemah. Semakin banyak airnya semakin lemah, semakin banyak udaranya dia semakin kuat. Nah, misal contohnya kalau kita nyuci itu kan banyak airnya ya. Itu sabunnya kan bisa ngalir kayak air gitu ya. Nah, tapi kalau contohnya misalnya pada kalau kita makan es krim itu juga sebenarnya mirip sifatnya dengan gelembung sabun seperti itu. Es krim itu kan kayak padatan gitu ya, tapi itu sebenarnya kan terdiri dari air, kemudian ada susu itu kan juga sebagian besar air, dan lebih banyak itu gelembung udara di situ. Ya, es krim itu sifatnya seperti
kepadatan. Nah, dengan kita memilih seberapa jumlah udara perbandingan atas jumlah udara, dan jumlah air, nanti kita bisa manfaatkan sifat-sifatnya ini. Nah, salah satu pemanfaatannya itu yang sekarang sedang banyak diteliti itu adalah untuk mengambil minyak bumi. Jadi minyak bumi yang ada di dalam batuan itu kalau dibor dengan cara biasa itu hanya sekitar 30% saja yang bisa diambil. Padahal kan kebutuhan minyak bumi itu kan nggak habis-habis ya. Nah, dengan kita mencoba untuk mengambil minyak-minyak bumi yang tidak bisa diambil ini dengan cara kita beri sabun. Sabun tadi kan menghubungkan antara minyak dengan air. Selain itu karena tadi kalau jumlah udaranya banyak, dia akan sifatnya itu seperti benda padat, dia akan mendorong minyak bumi itu keluar dari dalam batuan, nanti bisa diambil. Kira-kira itu. Kemudian juga yang mirip dengan itu, ini salah satu aplikasinya di bidang kesehatan, Mbak. Jadi itu digunakan untuk mengobati varises. Mengobati varises. Varises ya. Nah, karena gelembung udara ini kan mudah, kalau ini kan nanti mudah untuk pecah gitu ya. Jadi mula-mula itu disuntikkan semacam busa seperti itu dengan bahan yang khusus. Kemudian nanti kita usahakan supaya gelembungnya itu pecah. Nah, busanya ini disuntikkan ke pembuluh darah yang terkena varises seperti itu, supaya karena varises itu terjadi karena ada penyumbatan pembuluh darah oleh sel-sel darah yang tidak bisa keluar dari situ. Nah, ketika disuntik oleh gelembung, nanti gelembungnya itu akan busanya itu akan mendorong sumbatannya itu. Nah, nanti karena ketika sumbatannya sudah keluar dari situ dan nanti ini isinya kan hanya gas, ini bisa udara, bisa yang lain. Nah, ini nanti akan mudah untuk dipecahkan gelembungnya, sehingga ini pembuluh darahnya kembali normal, varisesnya hilang, dan pengobatannya cukup mudah. Luar biasanya, jadi tidak hanya dari ilmu alam, ilmu pangan, ilmu kesehatan juga ada gitu ya Bu ya. Ini mungkin terakhir ini Bu ya, dampak dari adanya sains dan teknologi ini kan banyak sekali, ada positifnya, tentunya juga ada negatifnya. Nah, ini biar pemirsa itu tahu bagaimana cara mengantisipasi dari adanya dampak-dampak negatif yang karena munculnya teknologi yang sangat pesat dan juga sains begitu. Silakan Ibu. Ya, jadi ya memang tidak dipungkiri ya, dampak teknologi yang negatif itu salah satu contohnya adalah adanya pemanasan global seperti itu. Nah, ini kembali ke diri kita sendiri, bagaimana kita memanfaatkan teknologi. Misalnya kita mengenal sekarang ada teknologi kendaraan seperti itu yang memudahkan kita untuk transportasi dengan menuju satu tempat ke tempat lain menjadi lebih mudah. Namun ada efek sampingnya di mana kendaraan ini kan menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan gas CO2 seperti itu. Nah, gas CO2 ini akan mencemari udara, menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, ini kembali ke kita punya pilihan bagaimana kita menggunakan teknologi itu. Jadi mungkin kita tahu bahwa dengan adanya kendaraan ini kita akan lebih mudah untuk transportasi, tapi juga harus memikirkan efeknya. Jadi bagaimana nanti ketika kita ingin pergi dari satu tempat ke satu tempat lain, kita pertimbangkan apakah cukup saya menggunakan kendaraan misalnya satu mobil untuk satu orang, ataukah bisa kita kurangi emisi gas CO2 itu dengan oh ya saya naik bis saja, atau kalau dekat
jalan kaki atau naik sepeda, contohnya seperti itu. Baik, itu baru satu contoh dan masih banyak contoh yang lain Iya, sebenarnya, betul, tapi waktunya iya. tidak cukup ini ya Bu ya. Terima kasih sekali Bu ilmunya di Sama-sama, pagi hari Zila. ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, sesudah perjumpaan kita dalam program informasi teknologi terkait sains dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan lanjutkan di pekan depan, kita bertemu lagi di program IT. Saya Aldila Farah Elmira mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.